Hari itu, Virat datang ke teras rumah dan kaget melihat kejutan yang diberikan oleh Sai, terutama di saat dirinya berpenampilan sebagai seorang koki. Sai menyambut Virat sebagai koki dan mengatakan, "Temanmu ingin mengajak makan di sebuah restoran, oleh karena itu aku membuat pengaturan sendiri dan kuharap kau menyukainya." Sai mulai menyalakan musik dari ponselnya agar seolah-olah mereka memang berada di sebuah kafe. Virat berkata, "Semua pengaturan ini sangat indah, tapi bagaimana aku bisa menikmati semua ini tanpa temanku?" Sai akhirnya melepaskan topi kokinya dan menjabat tangan Virat sebagai seorang teman. Virat pun menjabat tangannya dan mengatakan, "Kau telah mengingatkanku pada perjalanan Mahabaleswar, dan kejutan yang sangat spektakuler pada ulang tahun pertama pernikahan kita." Sai meminta Virat untuk tidak membahas masalah itu lagi dan mulai menyajikan teh untuknya. Virat juga melakukan hal sama dan mereka bersulang untuk merayakan, karena Sai diterima lagi di kampus. Sai berkata, "Aku tidak percaya bahwa aku bisa diterima lagi di perguruan tinggi kedokteran Nagpur, dan aku menyesal karena telah meninggalkan perguruan itu dengan sia-sia." Virat masih tidak percaya jika Sai mengatur semua itu untuknya. Sai terlihat bersemangat menceritakan tentang universitas dan sudah tidak sabar untuk berangkat ke kampus. Virat bertanya apakah dia tidak pernah bolos kuliah. Sai menjawab tidak, sehingga Virat menganggap Sai sangat unik karena tidak terpengaruh dengan ucapan orang lain. Sai berkata, "Aku sangat benci memakai perhiasan sebelum menikah, namun sekarang aku memakainya dan tidak pernah melepaskan cincin pernikahan kita." Sai menunjukkan cincin di jarinya, begitu juga dengan Virat, tanpa disadari Paki bersembunyi dan memperhatikan mereka berdua. Virat memberitahu Sai bahwa namanya adalah V2S. Sai menebak dan menjawab Virat Sadasuni. Virat membenarkan tebakannya dan mulai mengingat hari-hari yang menyenangkan bersama sahabatnya saat di perguruan tinggi. Namun hal itu membuatnya sedih karena dia telah kehilangan satu sahabatnya. Sai mencoba untuk menghibur dan mengatakan, "Aku hanya memiliki satu teman di sekolah yaitu ayahku, dan dia selalu bilang bahwa dia adalah jinku, karena dia akan memenuhi semua tuntutan yang kuinginkan." Virat menjawab, "Aku tahu bahwa ayahmu akan selalu memenuhi semua keinginanmu." Sai mulai menceritakan tentang kisah ayahnya yang mengajarkan cara mengemudikan jeep polisi, dan meminta Kamal untuk mengajarkannya lagi saat pindah ke Nagpur, namun dia mengalami insiden sampai meninggal dunia. Virat bertanya, "Kenapa kau tidak pernah menceritakan kisah ini kepadaku?" Sai menjawab, "Aku punya banyak cerita tentangku dan ayahku, akan tetapi kita akan menjadi tua jika aku melanjutkan ceritanya." Virat bertanya, "Apakah itu artinya kita akan bersama sampai kita tua?" Virat mulai tersenyum melihat Sai tegang, sehingga Sai ingin memukulnya dengan bantal. Virat meminta maaf karena dia hanya bercanda dan mengatakan, "Mari kita bersulang untuk ayahmu dan juga guruku yaitu Tuan Kamal." Di satu sisi Paki yang bersembunyi mulai menangis mengingat momen kebersamaannya dengan Virat saat mereka masih kuliah, dan sedih karena ternyata Virat tidak menjadi jodohnya. Virat bertanya pada Sai apakah dia bisa menikmati satu cangkir teh lagi. Sai setuju dan pergi untuk mengambilnya. Di saat Virat sendirian, Paki mencoba untuk mendekatinya, namun tiba-tiba Samrat kembali dan menghentikan Paki, sehingga membuatnya terkejut. Samrat bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini dan kenapa kau berjalan ke arah Virat?" Paki menjawab, "Aku datang ke sini untuk mencari udara segar karena aku merasa cemas, dan bermimpi buruk bahwa kau ditembak di medan perang." Samrat menganggap jika Paki sedang bermimpi sesuatu yang dia inginkan. Paki tidak ingin ada kesalahpahaman dan terpaksa berbohong dengan mengatakan, "Sejak kau menghilang maka aku mulai ketakutan jika kau tidak akan kembali lagi." Samrat mencoba menghibur Paki dengan memeluknya, sedangkan Paki melihat ke arah Virat dan mulai menutup matanya sambil berharap yang menghiburnya adalah Virat, namun ternyata dia sadar setelah mendengar suara Samrat dan melepaskan pelukannya tersebut. Saat itu Sai menghampiri mereka dan memberitahu Samrat jika Paki sangat merindukannya bahkan bermimpi buruk tentangnya. Samrat mengatakan jika Paki sudah memberitahu hal tersebut, kemudian Virat menghampirinya dan bertanya kapan dia datang. Samrat mengejek bahwa dia sudah memperhatikannya dari tadi sehingga membuat Virat malu, kemudian mempertanyakan apakah masalah panti asuhannya telah terpecahkan. Samrat menjawab iya dan mengatakan, "Aku datang ke sini untuk memeriksa apa yang terjadi dan ternyata sebuah pesta sedang berlangsung." Sai memberitahu jika itu hanyalah perayaan kecil karena dia diterima kembali di perguruan tinggi. Paki sempat mengejek Sai namun dia mengalihkan pembicaraan dan bilang, bahwa mereka harus merayakannya. Samrat setuju dan mengajak Paki minum teh hijau kesukaannya, tapi Paki beralasan bahwa dia ingin beristirahat dan berkata, "Aku akan tidur nyenyak karena melihatmu baik-baik saja," dan mengucapkan selamat malam pada Virat juga Sai. Samrat akhirnya setuju untuk pergi beristirahat,
Bahkan Sai juga meminta Virat untuk menghabiskan tehnya sendiri dan mengatakan, "Besok aku harus bangun lebih pagi karena ada beberapa pekerjaan penting yang harus dilakukan." Paki berkata dalam hatinya, konspirasi baru apa lagi yang ingin dilakukan oleh Sai sekarang. Keesokan harinya, Bhavani mencium aroma hidangan di dapur dan merasa penasaran, begitu juga Sonali dengan Karisma, bahkan Mansi mencium aroma tersebut dan mengatakan, "Kurasa seseorang sedang membuat kue ringan di dapur." Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Sai langsung menawarkan makanan ringan yang dibuat olehnya pada Bhavani, namun Bhavani menolak dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan sepagi ini?" Sai memberitahu jika dia membuat kue kering untuk mereka semua. Sonali menganggap bahwa Sai membelinya di toko, namun Aswini datang dan memberitahu jika Sai telah membuatnya sendiri di dapur. Sonali terkejut dan mengatakan bahwa makanan tersebut pasti tidak enak. Sai meminta Sonali untuk mencicipinya sehingga Sonali menggigitnya dan bilang jika kue tersebut sangat lezat, namun dia tidak ingin Sai tinggi hati dan berbohong bahwa kue itu tidak enak. Karisma yang merasa penasaran memutuskan untuk mencicipinya dan bilang jika makanan itu memang enak. Bhavani pun berkata, "Ini sudah menjadi tugas Sai sebagai seorang menantu dan tidak ada yang harus dipuji." Saat itu Paki datang dan mengejek jika Sai bisa melakukan apa saja, sehingga Bhavani memberikan perintah pada Sai untuk memperbaiki lampu. Sai mencoba berbicara, namun Paki mengalihkan perhatian dengan memberitahu jika Samrat sudah kembali tadi malam. Sai juga mengatakan jika urusannya di panti asuhan sudah selesai, tapi Sonali melarang Sai untuk mengobrol dan memintanya untuk segera memperbaiki lampu. Di saat Sai sedang memanjat tangga lipat, Virat memperhatikannya dari tangga dan tersenyum memikirkan sesuatu hal. Virat datang mencoba untuk menakutinya hingga membuat Sai jatuh dari tangga. Beruntunglah Virat berhasil menahan dalam pelukannya dan mereka saling menatap wajah satu sama lain. Sai memperbaiki tangga lipat dan meminta Virat untuk membiarkannya mengganti lampu, namun Virat memegang tangannya dan menyeret Sai pergi. Karisma yang melihat kejadian tersebut hanya tersenyum. Sesampainya di parkiran mobil, Virat menunjukkan mobil yang berlogo huruf L sehingga membuat Sai bersemangat dan bertanya, "Apakah kau akan mengajarkanku cara mengemudi?" Virat berkata, "Ini adalah hadiah karena kau diterima kembali di kampus." Sai mempertanyakan apakah mobil itu bisa menjadi miliknya. Virat menjawab bisa asalkan Sai belajar mengemudi dengan benar, karena semua yang dimiliki oleh Virat adalah miliknya juga. Sai sempat terdiam mendengar ucapannya, tapi dia langsung menyentuh kaki Virat untuk mengambil berkah. Di satu sisi, Paki marah melihat Sai meninggalkan tangga lipat di tengah jalan, dan mulai mengadu pada Bhavani agar Sai mendapatkan omelan karena tidak melakukan tugasnya. Karisma berkomentar jika Virat telah membawa Sai pergi ke halaman, sehingga Paki merasa cemburu mendengarnya. Setelah selesai mengemudikan mobilnya dan kembali ke parkiran rumah, Virat memuji jika Sai adalah murid yang sangat cerdas karena belajar mengemudi dengan cepat. Sai dengan senang hati langsung memeluk Virat karena merasa sangat bahagia bisa berkendara. Sonali yang melihat kejadiannya terkejut dan berkata, mereka memilih tidur di kamar terpisah, namun mereka melakukan romansa di tengah jalan tanpa rasa malu. Sonali berpikir untuk menunjukkan hal tersebut pada Bhavani dan memotret foto mereka berdua. Di saat semua orang sedang menyiapkan kado untuk Diwali, Sonali datang dan meminta Bhavani untuk melihat apa yang dilakukan Sai di luar rumah. Bhavani mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sonali berkata, "Aku tidak mampu untuk menggambarkan apa yang terjadi di antara Sai dengan Virat, dan meminta Karisma untuk menyambungkan ponselnya ke televisi." Setelah layar itu ditunjukkan, Bhavani sangat marah melihat Sai memeluk Virat di depan umum, kemudian langsung memberikan tepuk tangan melihat kedatangan Sai dan Virat. Bhavani mempertanyakan apa yang mereka lakukan di dalam mobil. Virat menjawab, "Aku sedang mengajarkan Sai cara mengemudi." Lalu Bhavani meminta mereka untuk melihat televisi dan bertanya, "Apakah kalian tidak punya malu melakukan tindakan keji di dalam mobil, dan bagaimana mungkin kau tidak memikirkan tentang martabat mendiang suamiku?" Sonali mencoba untuk memprovokasi Bhavani sehingga Bhavani terus meluapkan amarahnya. Aswini ingin membela putranya namun Bhavani tidak ingin mendengarkan. Virat berkata, "Kami tidak melakukan apapun dan apa salahnya jika seorang teman memeluk temannya." Bhavani terus meluapkan emosinya bahkan Sonali dan Omkar juga ikut campur. Paki berkomentar bahwa mereka harus bertanya juga pada Sai karena dia sangat emosional saat Bhavani meminta ahli waris, dan sekarang dia malah memeluk Virat di depan umum tanpa rasa malu sedikitpun. Sai tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mulai mengajukan pertanyaan pada Paki. "Kau selalu memasuki kamar suamiku tanpa rasa malu, bahkan kau memintanya untuk datang ke restoran dan menangis di hadapannya sambil berpegangan tangan.
jadi apakah perbuatanmu itu tidak memalukan? Kenapa kau terus memata-matai kami dan apa salahnya jika aku memeluk suamiku sendiri? Paki berteriak dan memperingatkan Sai untuk berhenti berbicara omong kosong. Sai menjawab, aku juga meminta hal sama padamu dan tolong berhenti menggangguku dengan suamiku. Paki mencari dukungan dari Samrat dan mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan Sai padaku. Samrat berkata, kenapa kalian membesar-besarkan masalah sederhana dan apa salahnya jika suami istri saling berpelukan, lagi pula memata-matai dan mengambil foto pribadi mereka merupakan tindakan yang salah. Sai terus mengajukan pertanyaan pada Paki karena selalu bersembunyi di belakang suaminya dan memainkan permainan kotor. Paki berteriak pada Sai karena tidak terima dengan ucapannya dan menegur Virat dengan pertanyaan. Apakah kau tidak bisa melihat bagaimana istrimu menghina diriku? Virat enggan untuk berkomentar, akan tetapi Samrat berkata, justru sebaliknya aku melihat bahwa kau mencoba untuk menghina Sai di hadapan semua orang. Sai menganggap bahwa Paki memiliki pemikiran yang kotor dan menegur Sonali karena menciptakan drama baru di rumah kafan. Bhavani berkomentar jika mereka bukan anak kecil yang harus dijelaskan, dan mulai mengingatkan Sai kembali untuk segera memiliki keturunan. Sai bertanya, apa kau tidak memiliki masalah dengan pertengkaran di rumah ini dan bagaimana mungkin kau masih memikirkan keturunan setelah semua drama ini? Sai meninggalkan ruangan, sementara itu Virat menatap Paki dan menggelengkan kepala karena perilakunya tersebut.